Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Angkatan Balai Pustaka. Nah, teman-teman semua udah tahu belum apa itu Angkatan Balai Pustaka? Yuk simak video ini ya. Angkatan Balai Pustaka disebut juga Angkatan 20-an karena angkatan ini dibentuk pada tahun 1920-an. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Nah, angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan kebudayaan lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkukung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Nah, salah satu tokoh yang paling terkenal di Angkatan Balai Pustaka yaitu Merari Siregar. Merari Siregar adalah seorang sastrawan yang mula-mula menulis novelnya Azab dan Sengsara dengan cara baru untuk ukuran zamannya ketika hikayat masih dominan. Dia lahir di Sipirok, Tapanuli, Sumatera Utara, tanggal 13 April 1896 dan meninggal di Kalianget, Madura, tanggal 23 April 1940. Nah, sekarang kita akan menganalisis salah satu novel dari Mara Rusli yaitu Azab dan Sengsara menggunakan teori mimetik. Novel Azab dan Sengsara berbicara tentang kesengsaraan seorang gadis akibat kawin paksa. Merari Siregar sendiri menyatakan bahwa ia mengarang cerita ini bermaksud menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik dan kurang sempurna di tengah-tengah bangsanya. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pendekatan mimetik? Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Pendekatan ini juga memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas itu sendiri. Berdasarkan analisis novel Azab dan Sengsara menggunakan pendekatan mimetik, yaitu dapat diketahui bahwa yang pertama yaitu adanya kawin paksa. Pada novel Azab dan Sengsara terdapat tradisi yang sesuai dan biasa dilakukan oleh masyarakat Sipirok Tapanuli, yaitu kawin paksa. Masyarakat pada zaman 1920-an, tepatnya di Tapanuli, kawin paksa merupakan adat istiadat masyarakat Batak Angkola yang ketat dalam mengatur sistem perkawinan dengan cara paksa yang harus berdasarkan kehendak orang tua. Selanjutnya yaitu perjodohan. Dalam novel Azab dan Sengsara antara Aminuddin dengan gadis lain yang bermarga Siregar atas dasar kehendak ayahnya. Dalam masyarakat Batak Angkola yang menganut sistem baik pemuda maupun pemudi tidak berhak mencari siapa yang menjadi pendamping hidupnya dan tidak berhak pun menentukan siapa pasangan hidupnya. Orang yang berhak dalam menentukan siapa yang menjadi calon suami ataupun calon istri adalah orang tua. Hal ini dialami oleh Aminuddin sebagai tokoh utama dalam novel Azab dan Sengsara, tidak dapat menentukan pilihannya namun harus menuruti kehendak orang tua. Dan selanjutnya yaitu pembagian harta orang tua.
Masyarakat Batak Angkola mempunyai struktur kekeluargaan ditentukan menurut garis ayah. Oleh karena itu, masalah harta, terutama tanah yang menjadi harta penting bagi keluarga, diturunkan kepada anak laki-laki yang lahir dari perkawinan. Dalam Azab dan Sengsara digambarkan sistem pembagian harta warisan pada baginda di atas dan Sultan Baringin. Yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap dukun. Dalam kebiasaan masyarakat Batak Angkola, ada suatu kepercayaan apabila seseorang mengalami masalah sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, mendirikan rumah, atau lain-lain terlebih dahulu mendatangi dukun. Hal ini bertujuan untuk meminta nasihat atau petunjuk agar pekerjaan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan aman. Hal seperti yang dilakukan oleh orang tua Aminuddin ketika mereka berbeda pendapat mengenai Maryamin, jadi jika dijadikan menantu.